Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah dalam surat Al-Baqarah, Dia yang menurunkan dari langit. Alladzi ja'ala al-arda firashan was-samaa'a binaa. Allah telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Dengannya hujan menyiram, menyuburkan tanaman-tanaman rezeki buat kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka itu janganlah kamu mensyarikatkan Allah padahal kamu tahu dan paham. Saudara, ayat ini adalah mengisyaratkan kita betapa besarnya kekuasaan Allah. Sekarang kita dalam suasana hujan. Di samping hujan juga ada musibah, ada rahmat, ada azab. Dalam kait ini isyarat yang lain ternyata dalam hadis kita nukilkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghayyara al-hawa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghayyara al-hawa, ketika ada perubahan cuaca, angin lembu, وحبت ريح عاصفة يتغير وجهه, berubah wajahnya, galau, khawatir. Fayaqum wa yataraddadu fil hijrah wa yadkhul wa yakhruj. Ia gelisah, hilir budi dari kamar, keluar masuk, keluar. Apa yang beliau risaukan, galaukan, yakni kullu dzalika khaufan min azabillah. Khawatir jangan-jangan kaum mendapatkan azab dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Yang hendak kita ambil pelajaran, ternyata di samping ayat Al-Quran jelas banyak ayat yang memberikan kepada kita fenomena alam,
kekuasaan, bagaimana Allah menciptakan semua ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam hadis juga disebutkan Rasulullah juga mengayomi, memberikan apresiasi kepada umatnya. Khawatir jangan-jangan ada di antara kaum yang mendapatkan azab dari Allah. Berkenan dengan ini, saudara-saudaraku, di tahun 76 saya membaca naskah hal serupa ketika terjadi bencana di tahun 76 itu. Maka di situ ada pernyataan yang menarik dari Rektor IPB pada waktu itu, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Satari. Seorang intelektual, seorang akademisi. Seharusnya beliau sejatinya melihat fenomena alam itu dalam konteks ilmiah, dalam konteks ilmu pengetahuan dan alam. Tetapi beliau merespon langsung ini merupakan peringatan dan isyarat dari Allah kepada umat, kepada bangsa, kepada rakyat. Dan ini menarik. Kalau seorang dai secara membalik adalah sudah biasa menyampaikan, tetapi ketika seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang akademisi menyampaikan, artinya kita tidak bisa berlepas diri antara kehidupan ini dengan Sang Maha Pencipta Allah. Saudara-saudara, seorang sarjana Islam terkenal, Raib Asbahani, ternyata Allah telah menciptakan di alam ini puluh ribuan alam, malaikat, jin, manusia, langit, bumi, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan ada surat As-Saff, ada surat An-Najm, matahari, bintang, ada surat Kahfi, gua, Ra'ad, petir, hadid, besi, Al-Ankabut, semua adalah merupakan bagian ciptaan alam yang berpuluh-puluh ribu, bahkan tidak terhitung di luar nalar cara berpikir kita. Semua itu adalah merupakan fenomena begitu Allah menciptakan maya pada dengan berbagai ciptaan-ciptaan Allah. Maka itu Syekh Muhammad Abduh, seorang Tajdidul Fahmi yang hidup di tahun 1849 sampai dengan 1905, membagi kitab ini ada dua. Ternyata Allah memberikan kitab kepada hambanya, kepada manusia ada dua. Pertama, yaitu kitab Al-Quran yang sudah kita pahami, yang kita menjadi tempat merujuk segala persoalan. Yang kedua adalah alam. Dengan alam itu kita bisa memberikan suatu definisi. Allah lah Sang Maha Pencipta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ayat ini adalah menghimbau kita, menjadikan kita para intelektual, para pengamat, para peneliti semakin meneliti betapa besarnya Allah menciptakan alam ini. Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah berdirikan antara malam dan siang. Di ayat diiril albab, tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir, orang yang IQ-nya bisa menangkap isyarat-isyarat Allah, begitu besar dan perkasanya Allah. Siapa itu? Siapa yang dikatakan ulul albab? Li ayati ulil albab, li ayati ulil albab, yaitu alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maka itu seorang intelektual,
Seorang ulul albab ialah orang-orang yang ingat zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dikala berdiri, dikala duduk, dan dikala ia sakit pun, dikala ia musafir pun, ia ingat kepada Allah. Ahli ibadah, ia berpikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau jadikan semua alam semesta ini ternyata semua tidak sia-sia, mengandung pemahaman, pengertian, manfaat. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Miftah Sadah, maka itu hendaklah kita yang tengah berada dalam suasana sekarang ini semakin menjadikan hati kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Di samping bencana, longsor, banjir dan sebagainya, ternyata kita pun mendapatkan ujian yang tak kalah hebatnya di samping krisis dan juga pandemi. Nah, pandemi COVID-19 yang dulu tidak pernah terjadi. Artinya sekarang ini kita mendapat ujian yang luar biasa. Hendak menjadikan umat kita, siapa yang tahan uji, ia akan lolos. Maka itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan pencerahan kepada kita. Ternyata dalam hidup ini ada rahmat dan ada azab. Ketika irigasi kita, pertanian kita baik, perikanan kita kondusif, gunung hutan kita nyaman, pariwisata kita indah, bukit-bukit berterjahara, sungai-sungai pun kita atur sedemikian rupa, tidak ada kerusakan alam. Tempat pariwisata pun diatur sedemikian rupa, dikelola. Semuanya indah, menjadi indah kita, nikmat kondusif, itu merupakan rahmat Allah. Kita kelola semua rahmat Allah ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, manakala kita tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang merusak alam, hutan yang kita ramah, kemudian juga ya, sungai-sungai tidak kita manfaatkan dalam arti sebenarnya. Kerusakan-kerusakan hutan dan lain sebagainya akan menimbulkan masalah. Irigasi, pertanian, gempa, longsor dan lain sebagainya. Tergantung kita. Tapi semuanya ada hal, semuanya lah rahasia Allah. Saya teringat kemarin kita baca Lapindo yang dulu menjadi musibah dan ribut minta penggantian. Ternyata berapa hari yang lalu kita baca di medsos, ternyata ada barokah. Jadi di antara rahmat ada azab Allah di situ. Tidak boleh kita katakan rahmat azab menjadi menyatu. Ada rahmat di samping, maksud saya di samping azab ada rahmat Allah. Jadi Allah mengazab Lapindo, mengeluarkan lumpur yang membahayakan masyarakat sekitar. Tapi ternyata sekarang muncul suatu di perut bumi seolah ada tembaka, ada bahan tambang yang berharga sekarang ini. Bahkan baru-baru ini juga di Jawa Timur juga rakyat kita, saudara kita mendapatkan ganti rugi 8 miliar kalau tidak salah. Mereka dapat mobil satu-satu dipertontonkan. Ini semua ada rahmat dan juga ada azab. Ala kulli hal, marilah kita semakin meningkatkan diri kita, iman kita, untuk mengetahui fenomena alam ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita nikmati, yang harus kita syukur dan kita tempatkan pada proporsi yang sebenarnya sesuai dengan firman Allah, zalal fasadi bil bahri bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita sadar ketika kita berbuat yang tidak baik untuk bangsa negeri, kita berdoa mudah kita kembali semua kepada jalan yang benar. La'allahum yarji'un.
Saudara-saudara, marilah kita tingkatkan iman kita, pemahaman kita tentang kebesaran Allah, dan sekaligus kita memulai peradaban baru untuk menegakkan agama ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kita berbangsa dan bernegara. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aku liqauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli walau karihal kafirun. Ta'awudhu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saya lebih senang membaca setiap di akhir khutbah ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah kita saling bertawun, saling bersinergi di antara kita, tolong menolong dalam bingkai takwa kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi janganlah kamu bersinergi. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bersinergi, berinteraksi, berteman dalam kesepakatan untuk bermaksiat kepada Allah. Wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Sungguhnya azabnya sangat pedih. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa hajatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil waj'alna Allahumma hawin 'alaina bi syaghil maut. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.